Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas A dengan NIM 19961400017 dengan nomor urut absen 16. Saya akan menjawab soal MIT Ekonomika Publik pada poin A. Soal yang pertama, kemukakan beberapa landasan ekonomika publik. Beberapa landasan ekonomika publik yang di dalamnya terdapat masalah-masalah yang ada. Masalah yang pertama, apa yang akan diproduksi dan bagaimana cara memproduksinya. Dengan sumber daya yang bersifat langka, yang artinya ketersediaannya sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan kita. Keputusan untuk memproduksi sesuatu dalam jumlah tertentu maka akan langsung berakibat pada jumlah produksi sesuatu lainnya. Misalnya, seorang petani, pemilik setapak lahan yang memutuskan untuk menanami sepertiga luas lahannya dengan tanaman jagung. Pada saat yang sama, beliau memutuskan untuk tinggal mempunyai keleluasaan menggunakan 2/3 lahan sisanya untuk tanaman lainnya. Itulah yang disebut dengan alokasi sumber daya. Setelah memutuskan akan memproduksi jagung, maka seorang petani ini harus menentukan bagaimana cara memproduksinya. Kemudian masalah yang kedua, apa yang dikonsumsi dan untuk siapa atau oleh siapa. Setelah dihasilkan, suatu produk bisa langsung dikonsumsi oleh pembuatnya sendiri ataupun bisa dijual untuk dikonsumsi oleh orang lain. Kemudian masalah yang ketiga, seberapa tinggi tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Ketika suatu perekonomian mengalami resesi, para penganggur butuh pekerjaan. Kantor dan pabrik tersedia, para manajer dan pemilik perusahaan tentunya ingin mengoperasikan pabrik-pabrik mereka dengan bahan baku yang melimpah. Konsumen butuh barang produksi dari pabrik tersebut, tapi karena suatu hal, akhirnya para penganggur ini tidak dapat memperoleh pekerjaan dan bahan baku tersebut tak lagi termanfaatkan. Sementara itu, beberapa data menunjukkan bahwa pengendalian kenaikan tingkat harga seringkali diharuskan dilakukan dengan terjadinya pengangguran untuk sementara waktu. Kemudian masalah yang keempat atau masalah yang terakhir mengenai apakah kapasitas produktif bertumbuh. Kapasitas memproduksi barang di beberapa negara itu bertumbuh pesat, tetapi di beberapa negara lainnya lambat. Bahkan ada yang justru mengalami penurunan. Seberapa efektif kebijakan publik mempengaruhi perekonomian tergantung pada beberapa hal. Satu diantaranya adalah tergantung dari sistem perekonomiannya. Kemudian soal yang kedua, jelaskan beberapa faktor kegagalan pemerintah. Menurut Mangkoswe Broto 1999, menurutnya kegagalan pemerintah disebabkan oleh 4 hal, yaitu yang pertama, informasi yang terbatas. Diungkapkan bahwa kebijakan pemerintah tidak dapat dilihat dampaknya karena sangat rumit dan sulit untuk diperhitungkan. Contohnya, kebijakan pemerintah pada penghapusan subsidi pupuk bagi petani. Ini sangat sulit untuk diperhitungkan sehingga secara akurat dampaknya itu akan berdampak pada bagi seluruh masyarakat. Kemudian yang kedua, pengawasan yang terbatas atas reaksi pihak swasta. Suatu kebijakan pemerintah akan menimbulkan reaksi dari pihak swasta dan seringkali pemerintah tidak dapat menghambat reaksi tersebut. Contohnya saja, jika pemerintah menurunkan subsidi BBM, khususnya pada bensin, maka hal ini akan menyebabkan pengguna mobil akan beralih ke pemilikan kendaraan yang menggunakan solar.
sehingga permintaan solar akan meningkat dan harga juga akan ikut meningkat. Kemudian yang ketiga, pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat. Pemerintah seringkali tidak dapat mengawasi para birokrat dengan ketat dan hambatan dalam proses dan yang keempat adalah hambatan dalam proses politik. Kemudian soal yang ketiga, uraikan pengertian dan ciri barang publik yang disertai dengan contoh mendasar. Secara umum, barang publik biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Dengan ciri-ciri barang publik yaitu yang pertama, mempunyai hak kepemilikan bersama. Yang kedua, tidak terdapat persaingan dalam memperolehnya. Yang ketiga, tidak ada ketentuan tertentu, sepihak atau larangan dalam menggunakannya. Yang keempat, tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau barang publik ini adalah gratis. Yang kelima, ketersediaannya melimpah dan tidak menghilangkan kesempatan pengguna lain. Sebagai contoh dasar yang bisa kita lihat itu adalah lampu lalu lintas, cahaya matahari, dan udara yang bersih. Kemudian soal yang keempat, jelaskan teori pengeluaran pemerintah ditinjau dari aspek makro. Teori pengeluaran yang ditinjau dari aspek makro menurut Boediono 1999 dalam teorinya ekonomi makro mengeluarkan pengeluaran pemerintah terdiri dari 3 pos utama, yaitu pengeluaran pemerintah pembelian barang dan jasa. Kemudian yang kedua, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai, dan yang terakhir pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Kemudian teori menurut Ramus Graf dan W.W. Rostow mengembangkan sebuah teori yang disebut dengan teori pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Teori ini menghubungkan antara pengeluaran pemerintah dan tahap-tahap pembangunan. Tahap-tahap pembangunan ekonomi yang terdiri atas tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Kemudian soal yang kelima, bedakan fungsi APBN ditinjau dari aspek kebijakan fiskal dan aspek manajemen. APBN jika ditinjau dari aspek fiskal terdapat 2 kebijakan, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Di mana kebijakan fiskal ekspansif ini adalah tujuannya untuk meningkatkan output perekonomian. Kemudian kebijakan fiskal kontraktif ini tujuannya adalah untuk mengurangi output perekonomian. Kemudian APBN jika ditinjau dari aspek manajemen terdapat fungsi perencanaan, di mana anggaran negara menjadi pedoman manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang telah ditentukan, di mana anggaran ini akan dipakai untuk merencanakan kegiatan dalam mengalokasikan sumber daya di tahun yang telah ditentukan. Kemudian soal yang keenam, bagaimana pelaksanaan dan realisasi APBN di Indonesia. Menurut saya, pelaksanaan dan realisasi APBN yang responsif dan fleksibel dalam mendukung pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi pemerintah. Melalui APBN 2021 kemarin telah bekerja keras dengan peningkatan realisasi belanja negara dan telah responsif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi UMKM dan dunia usaha. Penanganan COVID-19 ini terutama akselerasi vaksinasi dan pembatasan mobilitas akan menentukan laju pemulihan ekonomi yang membutuhkan mobilisasi dana dan sumber daya manusia. Pusat atau daerah yang sangat besar.
Dukungan pemerintah daerah melalui earmarket dana alokasi umum atau DAUD, atau dana bagi hasil atau DBH, di mana dana insentif daerah atau DID dan dana desa sangat penting dalam penanganan COVID-19 ini dan percepatan pemulihan ekonomi. Di tengah upaya keras untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan perekonomian nasional yang membutuhkan pembiayaan anggaran, maka tidak sedikit pemerintah melakukan pengelolaan pembiayaan anggaran itu secara hati-hati dan terarah dengan memanfaatkan saldo anggaran lebih atau SAL dalam rangka pengendalian defisit dan mengupayakan penurunan pembiayaan utang. Baik, itu tadi jawaban soal MIT Ekonomika Publik pada poin A dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.